kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ya, setiap Natal kita selalu merayakan dengan meriah, ya, dengan sukacita. Betul atau tidak? Sukacita semua? Sukacita? 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 Kita merayakan dengan sukacita, ya. Ada kandang Natal, ada aksesoris, ya, ada pohon cemara, pohon Natal, mungkin juga baju kita baru dan lain sebagainya, banyak hal yang kita persiapkan untuk menyambut Natal. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya apa yang kita persiapkan ini? Kalau kita lihat kandang Natal, ya, bukankah malah kita prihatin sebenarnya? Ya kan? Tuhan Yesus lahir di kandang. Kandang itu tempat yang kotor, ya, tempat yang bau. Ya. Tetapi kita sukacita. Kenapa? Kok kita sukacita? Padahal Tuhan yang lahir ke tengah dunia itu di dalam kondisi yang seperti itu. Betul loh, kalau kita ke kandang Natal depan itu, ya itu bagus, ya toh, dibuat bagus. Tetapi kalau kita melihat dari apa yang dikisahkan oleh bacaan kitab suci, kita melihat betapa sungguh sulitnya, betapa sungguh susahnya untuk melahirkan sang juru selamat ke tengah dunia. Bunda Maria dan Santo Yusuf harus diusir, ya, harus mencari tempat yang layak, tetapi toh tidak mendapatkan. Akhirnya Tuhan Yesus lahir di kandang. Bahkan pakaian Tuhan Yesus pun yang pertama kali ialah kain lampin. Tahu kain lampin itu apa, Bapak Ibu? Kain lampin itu gombal itu loh. Gombal yang di kandang biasanya untuk ternak-ternak itu dibersihkan itu. Ya itu, bayangkan. Tuhan Yesus yang lahir ke dunia lahirnya di kandang. Tempat yang bau, tempat yang kotor, pakaiannya bahkan gombal gitu loh. Sesuatu yang tidak berharga. Dan terakhir Tuhan Yesus diletakkan di palungan. Palungan itu tempat makannya ternak, ya. Bayangkan, bisa kita membayangkan situasi itu. Masih sukacita? Masih? Nah, masih ya? Masih. Puji Tuhan ya, masih sukacita. Tuhan Yesus lahir ke tengah dunia dengan keadaan seperti itu ada maksudnya, Bapak Ibu. Bukan sekedar oh ya lahir ke tengah dunia kita merayakan dengan sukacita, sang juru selamat lahir ke tengah dunia. Tetapi kandang itu menjadi gambaran dari hati seorang manusia. Hati yang dikotori oleh karena dosa-dosa kita. Hati yang dikotori oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Tetapi sukacita yang besar karena Tuhan Yesus mau datang ke hati yang kotor itu. Tuhan Yesus mau tinggal dan diletakkan di dalam hati yang tidak bersih itu. Hati manusia yang seringkali dikotori oleh dosa-dosa kita. Hati manusia yang seringkali dibusukan oleh karena dosa yang kita ulang-ulang terus. Kalau kita mau Natal atau Paskah itu kan ada
pengakuan dosa ya toh. Orang berbondong-bondong datang pengakuan dosa. Karena apa? Karena ingin menyiapkan hatinya. Karena orang ingin menyucikan hatinya. Ya, mungkin sudah tidak mengaku dosa bertahun-tahun datang ya, kepada Romo untuk Romo saya ngaku dosa. Ya, untuk membersihkan hati, menyadari diri bahwa kita tidak layak di hadapan Allah dan mau menyucikan diri. Inilah sukacita yang besar, Bapak Ibu Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan. Allah yang begitu mencintai kita, Allah yang begitu besar mau datang ke dalam hidup kita, bahkan ke dalam hati kita yang tidak suci, yang kotor, yang penuh noda. Pertanyaannya, seringkali orang bertanya, Romo, kenapa saya harus ngaku dosa gitu kan? Kenapa saya harus menyucikan diri? Toh setelah ngaku dosa saya juga berbuat dosa lagi gitu. Lalu saya jawab gitu. Kenapa kamu makan kalau setelah makan kamu lapar lagi gitu. Sama dengan pengakuan dosa. Pengakuan dosa menyucikan kita, membersihkan hati kita supaya apa? Supaya Tuhan yang tinggal di dalam hati kita itu ya semakin nyaman tinggalnya. Maka pertanyaan selanjutnya kepada kita semua, sebenarnya kapan ya Tuhan Yesus itu lahir, Bapak Ibu? Apakah Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember? Kapan Tuhan Yesus lahir? Dikatakan tadi di dalam Mazmur ya, Tuhan Yesus lahir kapan? Tuhan Yesus lahir hari ini. Nah, Tuhan Yesus lahir hari ini. Artinya apa? Di dalam kitab suci itu, kalau di dalam bahasa Inggris itu present ya, jadi semuanya itu sedang terjadi. Hari ini Tuhan Yesus lahir. Kalau besok ditanya kapan Tuhan Yesus lahir di dalam hidupmu? Hari ini. Artinya apa? Tuhan Yesus memang selalu ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidup manusia. Hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat. Ya. Maka kita bersyukur sungguh karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada selalu di dalam hati kita. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan, seperti halnya gembala yang kita renungkan hari ini. Gembala yang datang melihat apa yang terjadi di Bethlehem. Gembala yang sudah diberikan pesan oleh malaikat untuk datang ke Bethlehem. Dan sungguh terjadi bahwa Tuhan Yesus sungguh lahir ke tengah-tengah hidup kita. Dan mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, kegembiraan dan senantiasa memuliakan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih, bolehlah hati kita itu kotor oleh karena dosa. Bolehlah hati kita itu tidak suci, tetapi kita dipanggil terus di dalam hidup kita untuk memuliakan Allah. Dengan memuliakan Allah, hati kita ini selalu disucikan. Seperti halnya perayaan Natal ini, kita bersuka cita. Ya. Kita memuliakan Tuhan bersama anak-anak ini tadi, nyanyi dengan penuh sukacita. Nah, sukacita inilah yang harus senantiasa kita jaga di dalam hidup kita setiap hari. Karena apa? Karena Tuhan Yesus hari ini telah lahir di dalam hati kita. Tuhan Yesus lahir ke tengah dunia dan kita dipanggil untuk selalu bersukacita di dalam hidup kita. Meskipun tidak mudah Bapak Ibu memuliakan Allah itu. Hidup Maria, hidup Santo Yosef menggambarkan betapa di dalam penderitaan mereka tetap percaya dan yakin akan penyertaan Tuhan. Bahwa mengikuti Tuhan Yesus tidak selalu enak-enak saja. Ya, tidak selalu mudah-mudah saja, tetapi dengan iman yang besar, dengan sukacita yang besar, kita dipanggil untuk selalu memuliakan Allah di dalam hidup kita dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Seperti di dalam bacaan dikatakan, kalau Tuhan hadir di dalam hatimu, maka semoga sinar Tuhan yang hadir di dalam hatimu juga menyinari setiap langkah dan perbuatan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga di dalam perayaan Natal kita hari ini dan Natal-Natal selanjutnya kita menyadari ketidaklayan kita, tetapi kita bersyukur bahwa ada Tuhan yang mencintai kita, hadir di dalam hidup kita, dan kita dipanggil untuk sungguh mewartakan sukacita Natal di dalam hidup dan perbuatan kita setiap hari sebagai pengikut Kristus. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita hening sejenak.